Apa yang perlu diwaspadai dengan adanya deflasi yang berturut-turut ini? Selengkapnya kami akan membahasnya bersama dengan ekonom Indef, Eko Listianto. Selamat pagi, Mas Eko. Ya, selamat pagi Mas Anggi. Ya, Mas, ini kan kalau dari segi pemberitaan itu kayak terlihatnya serem begitu ya. Datanya 5 bulan berturut-turut, ada deflasi dan lain-lain. Tapi dampak realnya di masyarakat itu apa, Mas, dari deflasi yang berturut-turut? Ya, sebetulnya kata berturut-turut itu menjadi menarik karena dalam fenomena ekonomi Indonesia, deflasi itu tidak berturut-turut begitu ya, kecuali memang ada masalah dalam perekonomian gitu. Jadi Oke. itu menggambarkan betapa kemudian memang kita menurut saya sih perlu waspada ya. Jadi bukan untuk menselebrasikan ini begitu karena walaupun misalkan harga-harga itu pada sebagian itu bisa turun begitu sehingga terjadi gambaran deflasi tadi, tapi itu kan dari sisi istilahnya supply side ya, sisi penawarannya begitu. Nah, kalau ini memang tidak terjadi pelemahan daya beli, seharusnya sisi demand, harga turun itu kan seneng Mas Anggi gitu ya. Produsen-produsen itu akan memborong, membeli lebih begitu untuk bahan baku mereka begitu. Tapi faktanya ya di sektor manufaktur begitu, PMI kita juga kontraksi begitu. Di luar itu kemarin juga dirilis ya PHK begitu yang meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya ya. PHK sudah 50.000 lebih tenaga kerja dan itu sebagian besar di sektor pengolahan, sektor jasa, bahkan sektor pertanian itu hampir 4.000 begitu yang ter-PHK. Padahal tadi kalau kita lihat deflasi itu distimulasi oleh turunnya harga-harga bahan pokok begitu ya di beberapa komoditas pokok begitu. Artinya sebetulnya ini menurut saya sih menggambarkan ya perlunya kewaspadaan begitu ya, bahwa ini sebetulnya memang kalau bacaan saya itu memang menghit kepada daya beli karena deflasi terjadi terus kemudian diikuti dengan peningkatan PHK dan kemudian sisi pesimisme atau sisi kontraksi di sektor manufaktur ya, industri pengolahan begitu. Satu lagi data tadi yang disebut Mas Anggi tadi gitu ya, fenomena makan tabungan begitu. Kenapa ya mereka terlempar dari sektor formal begitu ya, dari bulanan gajian bisa ada yang ditabung terus kemudian nggak ada yang ditabung ya, akhirnya mereka kemudian menarik tabungannya pada fenomena kelas bawah ya, yang rekening 100 juta ke bawah itu untuk apa ya, untuk berkonsumsi begitu, tapi berkonsumsinya diirit-irit gitu karena mereka tahu belum tentu mereka bulan depan dapat pekerjaan baru begitu. Itulah yang terjadi sebetulnya, sehingga konsumsi diirit-irit ya kemudian terjadi deflasi karena tidak berebut kan untuk bisa apa itu memperoleh itu ya tadi ya, barang ataupun jasa ya, kebutuhan mereka begitu. Baik, Mas Eko, tapi kondisinya di lapangan tetap ada segmen-segmen kelas masyarakat yang growing gitu dalam kondisi seperti ini. Ya ini menarik ya, tadi juga disebut begitu. Ada yang growing, kenapa growing? Kelas, terutama kelas atas ya, atau menengah yang levelnya sudah mendekati kelas atas, itu mereka menikmati situasi bunga tinggi pada saat ini begitu kan. Bunga kan cukup tinggi nih sebetulnya gitu ya, masih cukup tinggi sehingga kemudian ketika uang mereka banyak dan banyak disimpan ya di deposito ya, ada yang di berbagai macam instrumen investasi lah gitu, itu ya menikmati hasil begitu, sehingga kemudian dan mereka tetap sustain kan karena mereka berada di kelas menengah ke atas begitu ya. Ya akhirnya uangnya bisa mereka pakai ya, katakanlah tadi untuk membeli kendaraan gitu ya, ataupun elektronik atau yang lain begitu. Tapi kalau kita lihat mungkin juga akan menarik kalau dibedah lagi adalah data-data penjualan elektronik yang harganya relatif murah ya, misalkan HP-HP yang harganya lebih murah gitu. Dugaan saya sih juga akan turun begitu. Kenapa? Karena memang orang concernnya tidak kebutuhan sekunder dulu atau tersier begitu, tapi lebih ke kebutuhan pokok gitu. Tapi juga bukan berarti walaupun harga kebutuhan pokok turun tidak berarti kemudian memborong begitu ya, karena kan konsumsi mereka juga terbatas dan mereka tahu ini ada ketidakpastian ekonomi ke depannya gitu. Itulah yang terjadi sebetulnya. Jadi dan itu sebenarnya sudah tergambar tidak hanya pada bulan-bulan ini ya. Konsumsi kita sebetulnya kemarin juga pada waktu lebaran itu pertumbuhannya itu tidak mampu mencapai 5%. Itu sebenarnya gambaran walaupun ada lebaran, walaupun belanjanya lebih ternyata tidak mampu kemudian tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi yang mencapai katakanlah 5,1 ya kemarin itu. Jadi itulah gambaran sisi demand-nya begitu ya, sisi permintaan yang tidak inline ya dengan harga yang turun tadi. Karena harga turun itu harusnya membeli banyak ya, teori sederhananya begitu.
Mas Eko, kan kondisinya kan sekarang kan kita ada sorotan kemarin masyarakat tidak bisa banyak menabung karena banyak potongan gaji begitu. Kemudian penurunan kelas menengah begitu di Indonesia. Apakah ini juga termasuk pemicu-pemicu Mas terjadinya atau pendukung deflasi yang sekarang menerpa kita? Jadi begini, ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga begitu ya. Oke. Di satu sisi pemerintah pengen berusaha menolong gitu kan. Caranya dengan apa? Dengan anggaran. Masalahnya kemudian sisi penerimaan mereka itu kecenderungannya juga turun karena ekonomi memang kecenderungannya melambat begitu. Nah, akhirnya ya keluarlah wacana-wacana begitu ya untuk katakanlah menaikkan ada yang tarif ya dari berbagai macam transportasi publik ya, Ya. KRL dan macam-macam ya, kemudian BPJS. Dan ini tidak terkoordinasi dengan baik saya rasa gitu ya, karena semua pengen melempar isu, kalau nggak ada yang menentang atau katakanlah nggak ada yang tidak viral gitu ya, adem-adem aja, nah itu dilakukan gitu. Tapi begitu dibicarakan banyak di medsos dan juga diinfokan seperti di pemberitaan seperti ini, nah itu akhirnya ada reaksi gitu kan, banyak yang nggak siap nih gitu. Jadi kayak apa itu test the water aja gitu ya. Dan Baik. kita Mas Eko, harapkan ya. dengan situasi ini ya harusnya pemerintah bisa menahan diri lah gitu ya untuk katakanlah rencana-rencana penaikan itu kalau bisa ya ditunda dulu. Seharusnya lebih melihat kondisi di masyarakat juga ya, Mas Eko, begitu ya. Jangan langsung Benar, ada regulasi begitu. baru yang justru ini masyarakat jadi tertekan begitu. Mas Eko, tapi sayang sekali waktunya sudah singkat sekali di pagi hari ini. Terima kasih atas perspektifnya, Mas Eko. Dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, nanti kami akan hadirkan berbagai sorotan lainnya dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.